Bro, lu pernah nggak sih ngerasa ada yang nggak beres di dunia volley? Kayak, lu lagi santai scroll timeline, tiba-tiba ada berita yang bikin lu naik pitam. Gue baru aja dapat info yang bikin gue geleng-geleng kepala, dan ini parah banget. Jadi ceritanya gini, ada oposit baru di Fakif Bank namanya Gabriela Orfosova, bintang asal Slovakia. Nah, si cewek ini baru gabung tapi udah berani banget ngomong kontroversial tentang Megawati Hangestri, Megatron kita tercinta. Dia bilang, dan gue quote ya, dia pemain bagus, tapi bukan selevel saya. Gila! Lu bayangin gak sih? Ini kayak rookie yang baru masuk klub terus langsung nyepelekan legend. Kayak anak baru masuk sekolah terus ngomong sama senior, lu sih biasa aja. Gimana nggak bikin panas? Yang bikin gue makin kesel, ini bukan cuma soal skill atau teknik, tapi soal respect, bro. Megawati itu udah buktiin diri dari junior sampai senior, dari level nasional sampai internasional. Dia udah jadi kebanggaan Indonesia di panggung dunia, dan sekarang ada yang berani ngomong kayak gitu? Sebelum gue lanjut cerita yang bikin gue naik darah ini, gue mohon banget nih bro, bantu like video ini, subscribe channel Zona Megatron, dan jangan lupa drop komen kalian. Gue pengen tahu gimana pendapat lo tentang drama ini, soalnya gue yakin lo bakal sama geramnya kayak gue setelah denger full story-nya, dan bell notification juga ya, biar lo nggak ketinggalan update drama volley terbaru. Oke, balik lagi ke cerita utama. Jadi Gabriela Orfosova ini emang bintang baru Fakif Bank yang katanya punya skill mumpuni. Tapi bro, cara dia ngomong tentang Megawati tuh kayak, gimana ya? Arogan banget. Dalam wawancara terbaru, dia dengan PD-nya bilang dia pemain bagus tapi bukan selevel saya. Yang bikin gue makin sebel, dia ngomong gitu seolah-olah Megawati itu masih pemain ecek-ecek. Padahal siapa sih yang nggak tahu kehebatan Megatron? Ini cewek yang udah jadi nightmare buat lawan-lawannya di berbagai kompetisi internasional. Gue sih ngerasa ini purely statement yang dilontarkan buat cari sensasi. Kayak, lu tau gak sih kalau lu nyebut nama Megawati, pasti bakal viral? Dan kayaknya si Orfosova ini paham betul strategi marketing yang satu ini. Tapi bro, ada batas-batasnya. Juga kan buat nyari panggung. Nah, yang bikin situasi makin panas, ternyata ini bukan cuma slip of tongue atau salah ngomong. Di beberapa kesempatan lain, dia masih aja ngotot dengan pendapat yang sama. Dia bilang, Megawati punya potensi, tapi saya di level berbeda. Bro, ini udah kayak declaration of war. Bayangin loh, Megawati yang udah pengalaman bertahun-tahun, udah ngerasain manis pahitnya kompetisi level dunia, tiba-tiba ada yang bilang dia masih punya potensi doang. Itu kayak ngomong sama Michael Jordan, lo masih punya potensi jadi pemain basket yang bagus. Absurd banget kan? Yang gue heran, confidence Orfosova ini dari mana sih? Emang dia udah pernah ngalahin Megawati head-to-head? Atau emang dia udah punya track record yang lebih impressive? Gue jadi penasaran banget sama background si cewek ini. Dan lo tahu nggak yang paling epic? Respon netizen Indonesia. Bro, gue scrolling media sosial kemarin-kemarin. Timeline gue full dengan comeback savage. Dari fans Megawati. Ada yang bilang, ngomong besar, tapi belum tentu bisa tampil konsisten kayak Mega. Salah satu netizen malah bikin analisis panjang lebar tentang achievement Megawati versus Orfosova. Hasilnya, Megawati menang telak di berbagai aspek. Dari pengalaman, consistency, mental strength, sampai impact ke tim. Netizen kita emang nggak main-main kalau udah blind idola. Yang paling bikin gue ngakak, ada fans yang bilang, Orfosova mah belum pernah ngerasain pressure pertandingan di depan jutaan orang Indonesia. Coba deh dia main di Indonesia, kita lihat masih pede nggak? Savage banget kan? Tapi bener juga sih. Main di kandang sendiri sama main di kandang lawan itu beda banget vibes-nya. Terus yang bikin gue mikir, apa sih motivasi Fakif Bank rekrut Orfosova? Apakah pure karena skill-nya, atau emang mereka butuh player yang berani ngomong kontroversial? Buat naikin hype? Soalnya timingnya tuh pas banget kan? Pas lagi rame-ramenya Liga Turki. Gue jadi inget, di dunia olahraga, trash talk itu emang salah satu cara buat build up tension sebelum pertandingan. Tapi biasanya itu dilakuin sama pemain yang udah established, yang udah punya credibility. Kalau masih rookie terus udah berani ngomong gede, itu kayak premature banget. Dan yang paling krusial, akankah pertemuan mereka di lapangan jadi ajang pembuktian sebenarnya? Gue yakin banget kalau Megawati sama Orfosova ketemu di court, itu bakal jadi pertandingan yang epic banget. Soalnya sekarang udah ada personal vendetta-nya. Nah, kalau gue analisis objektif, emang ada beberapa aspek yang bisa jadi kelebihan Orfosova. Dia punya postur yang impresif, experience di Liga Eropa,
dan mungkin beberapa teknik yang udah diasah di level yang berbeda. Tapi bro, volley itu bukan cuma soal fisik doang. Megawati punya sesuatu yang nggak bisa diukur dengan statistik, mental baja dan dukungan jutaan fans. Lu pernah lihat Megawati main di pressure situation? Dia kayak berubah jadi monster. Spike-nya makin keras, serve-nya makin presisi, dan auranya makin intimidating. Belum lagi soal leadership dan team chemistry. Megawati itu udah proven bisa ngebawa tim ke level yang lebih tinggi. Dia nggak cuma individual player yang bagus, tapi tim player yang luar biasa. Nah, ini yang belum tentu dimiliki sama Orvosova. Yang bikin gue excited, ternyata sindiran Orvosova ini bisa jadi turning point buat Megawati. Lu tahu sendiri kan, Megatron itu orangnya pendiam, lebih suka ngomong lewat aksi daripada kata-kata. Nah, sekarang dia punya extra motivation buat proving herself. Gue bayangin gimana Megawati sekarang lagi latihan ekstra keras, ngebayangin muka Orvosova setiap kali dia spike. Ini kayak villain yang tanpa sadar udah ngebangkitin beast mode dari protagonis. Classic mistake, dan Fenerbahce pasti bakal manfaatin momentum ini. Mereka punya ammunition psikologis yang powerful banget. Setiap kali mereka ketemu Fakif Bank, pasti bakal ada extra spice dalam permainan mereka. Bro, gue udah nggak sabar banget nunggu pertandingan Fakif Bank versus Fenerbahce. Ini bukan cuma soal dua tim besar Liga Turki, tapi udah jadi personal battle antara dua opposite yang punya ego tinggi. Dan lo tau nggak sih, ini yang bikin olahraga jadi seru. Bayangin aja, setiap kali Megawati spiking pasti ada dalam hati dia. Bilang, ini buat yang bilang gue bukan selevel dia. Dan setiap kali Orvosova ngeblok atau counter-attack, dia pasti pengen buktiin kalau statementnya itu benar. Gue prediksi, pertandingan ini bakal jadi salah satu yang paling memorable di Liga Turki musim ini. Media pasti bakal hype banget. Fans dari kedua belah pihak bakal war di sosmed, dan yang paling penting, kita bakal lihat siapa yang benar-benar walk the talk. Dan yang gue respect dari Megawati, dia milih untuk bungkam dan fokus sama preparation. Ini menunjukkan maturity dan professionalism yang tinggi. Dia nggak terpancing buat balas dengan kata-kata, tapi lebih milih balas dengan performance. Ini remind gue sama quote legendaris, "Don't tell them what you're gonna do, show them what you're gonna do." Dan gue yakin banget, ketika saatnya tiba, Megawati bakal show everyone kenapa dia disebut Megatron, kenapa dia jadi kebanggaan Indonesia, dan kenapa respect itu harus di-earn, bukan di-demand. Dunia volley lagi menanti pertunjukan epic ini, bro. Dan gue yakin, siapapun yang menang nanti, ini bakal jadi lesson learned buat semua pemain muda di luar sana. Respect your opponents, especially the legends. Tapi serius, bro, gue pengen analisis lebih dalam lagi tentang fenomena ini. Kenapa sih pemain-pemain muda sekarang kayaknya lebih berani ngomong kontroversial? Apa karena pengaruh media sosial yang bikin mereka ngerasa bisa viral dengan statement-statement shocking? Atau emang ini bagian dari strategi marketing modern dalam dunia olahraga? Lu lihat aja di berbagai cabang olahraga kayak boxing, MMA, atau bahkan e-sports, trash talk itu udah jadi bagian dari build-up yang esensial. Tapi menurut gue, ada fine line antara confidence dan arrogance. Confidence itu bagus, bikin lo perform better, bikin lo berani ambil risiko. Tapi arrogance, itu yang sering bikin pemain jadi overconfident dan eventually jatuh. Gue personally berharap banget drama ini bakal elevate level permainan kedua pemain. Kadang-kadang rivalry yang sehat bisa push athletes untuk perform beyond their limits. Dan kalau ini terjadi, yang untung adalah kita sebagai fans. Tapi gue juga berharap, regardless of the outcome, kedua pemain ini bisa saling respect setelah pertandingan. Soalnya at the end of the day, mereka berdua adalah atlet profesional yang dedicate hidupnya untuk olahraga yang kita cintai. Dan yang paling penting, gue berharap Megawati bisa use this as a stepping stone untuk elevate her game to the next level. Dia udah amazing sekarang, tapi kalau ada extra motivation kayak gini, siapa tahu dia bisa jadi lebih extraordinary lagi. Disclaimer ya bro, beberapa informasi dalam video ini masih berupa spekulasi dan analisis berdasarkan berita yang beredar. Gue selalu berusaha provide informasi yang akurat. Tapi kalau ada update atau klarifikasi resmi, gue akan update di video selanjutnya. Keep supporting Indonesian volleyball with positivity, guys. Oke bro, that's a wrap untuk drama epic ini. Gue udah sharing semua yang gue tahu tentang kontroversi Orvosova versus Megawati. Gimana pendapat lo? Lo tim siapa nih? Tim Megatron atau tim Orvosova? Atau mungkin lo punya perspektif lain yang belum gue cover? Drop komen kalian di bawah, gue pengen banget baca opinion kalian tentang ini. Dan jangan lupa, kalau lo enjoy video ini, smash that like button, subscribe channel Zona Megatron, biar kita bisa terus ngobrol tentang dunia volley yang penuh drama. Makasih banget udah nonton sampai habis bro. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan update terbaru dari dunia volley.
Dan siapa tahu, next time kita bahas hasil pertandingan epik antara Megawati dan Orfosova. Peace out!